Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi bersama saya Erwan Sriwijaya. Dan hari ini saya akan menjelaskan di video kali ini tentang brand communication. Bagi teman-teman, mohon video ini agak spesial ya, di-save boleh di komputer kalian. Sebab tugas akhir itu berkaitan dengan ini. Jadi nanti di akhir perkuliahan ini teman-teman akan saya challenge untuk membuat sebuah rencana bisnis. Dan biasanya sih saya meminta teman-teman untuk bikin bisnis plan. Cuma kali ini karena ini tugasnya dilaksanakan secara perorangan, maka saya meminta teman-teman cukup membuat solusi dari masalah berupa bisnis yang dipresentasikan berupa brand dan brandnya saja. Jadi brand ini nanti ada logo, nama, slogan, dan statement. Apa itu? Saya akan jelaskan di pertemuan ini. Oke, jadi kita tetap berbicara tentang sociopreneurship, dan saat bicara tentang brand communication, ini adalah pola komunikasi antara komunikan atau yang ajak ngomong, ada sociopreneurship-nya, terhadap orang yang diajak ngomong atau target audience. Nah, ini menariknya, siapa sih yang diajak ngomong? Jadi, orang-orang yang akan diajak untuk berkomunikasi, yaitu yang pertama ada pihak ketiga, politisi, kelompok konsumen, pemerintah, pers, dan juga LSM. Terus kemudian ada donatur. Nah, ini orang-orang yang perlu kita ajak komunikasi agar memahami apa visi kita sehingga mereka bisa mendonasikan dananya ke bisnis kita. Kemudian relawan, calon anggota, atau relawan tadi kalau misalnya teman-teman bikin social partnership-nya yang apa namanya lembaga. Jadi kalau kalau di apa namanya dimotivasi itu yang altruisme murni. Jadi di situ lembaga atau yayasan yang nggak ngambil profit sama sekali, hanya memberikan do something to masyarakat, do good to masyarakat. Terus pelamar karyawan potensial. Nah, ini kalau teman-teman bikin semacam Tom Shoes lah ya. Jadi bisnis tapi keuntungannya itu didedikasikan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, atau pembeli target manfaat. Jadi sih kalau teman-teman punya produk atau komoditas, pembeli ini juga orang yang akan kita ajak berkomunikasi karena dia akan membeli komoditas kita. Kemudian, kenapa sih sociopreneurship atau pengusaha-pengusaha sociopreneurship itu ingin mengkomunikasikan brandnya? Karena pertama, ada urgensi masalah. Dia ingin mengkomunikasikan kalau dunia ini tidak baik-baik saja loh, atau lingkungan tempat tinggal pun tidak baik-baik saja loh. Ada masalah yang harus kita selesaikan bersama. Terus kemudian semangat dan tekad untuk meyakinkan. Jadi dia sadar dalam menyelesaikan masalah ini butuh kolaborasi, makanya dia punya semangat dan juga tekad untuk meyakinkan. Cuma masalahnya di sini, sociopreneurship bisnismennya cuma satu, tapi yang diajak ngomong banyak, dan dia tidak bisa ada di tempat itu sekaligus. Padahal dia ingin mengkomunikasikan ke banyak sekali orang karena urgensi masalahnya nih yang harus segera diselesaikan. Nah, inilah pentingnya merek yang kuat. Jadi pemilik bisnis itu nggak harus ada di mana-mana, tapi biarkan brand Anda yang berbicara. Apa itu produk teman-teman? Jadi di sini untuk membangun merek yang kuat, teman-teman perlu nama. Jadi nama di sini tuh disarankan lebih mendeskripsikan apa yang Anda lakukan. Jadi dari nama aja udah ketahuan, oh ini adalah campaign atau gerakan atau solusi untuk masalah banjir dengan cara membuat tong sampah misalnya. Kemudian logo. Nah, ini logo juga digunakan sebagai identitas dan juga mengkomunikasikan dengan cara yang mudah. Di sini fleksibel, maksudnya teman-teman bisa menggunakan berbagai macam style, berbagai macam tren yang lagi ada di bidang logo. Yang jelas secara komunikasi fungsinya di sini adalah menyampaikan identitas teman-teman dengan mudah. Terus kemudian statement, jadi jelaskan apa sih bisnis Anda dalam 30 detik. Kenapa 30 detik? Karena filosofinya, sejarahnya itu dimulai
dari seringnya para pengusaha social planner sih bertemu dengan investornya di lift, dan dia nggak punya waktu banyak, paling nggak punya waktu 30 detik. Makanya dalam 30 detik, 30 detik itu kalau ya kalau 1 detik itu 2 kata, ya sekitar 60 kata lah ya. 60 kata kan berarti ada 6 kalimat. Dalam 6 kalimat, coba jelaskan apa sih perusahaan Anda itu perusahaan di bidang apa sih? Dan terakhir ada slogan. Jadi di sini slogan itu adalah satu kalimat yang menjadi esensi dari perusahaan Anda. Contoh slogan ya kayak I'm loving it punyanya McDonald, atau Just Do It punyanya Nike, atau Impossible is Nothing punyanya Adidas. Nah, setelah kita punya brand yang kuat, nah ini ya, bagaimana cara mengkomunikasikan ke target audiens kita? Pertama dengan media digital. Jadi kita bisa punya email, web, dan blog. Karakternya beda ya. Email untuk berkorespondensi secara resmi, kemudian web itu sering dianggap sebagai rumah informasi. Jadi informasi yang official banget itu ada di web. Kemudian blog di sini lebih fleksibel, kontennya lebih dinamis, lebih bercerita tentang keseharian yang ada di bisnis kalian. Terus kemudian ini kalau media offline ada brosur, flyer, poster, spanduk. Wah ini apa namanya media-media direct marketing dan juga media luar ruang ya yang dipakai. Terus kemudian branding. Nah di sini terkait dengan identitas dari campaign kalian, ada kartu nama, kop surat, pakaian. Terus kemudian judgement dari info yang minimalis. Nah ini nih fungsinya. Kenapa sih kita harus branding dan kenapa kita harus menggunakan media untuk berkomunikasi? Ya tadi, karena target audience kita itu nggak punya waktu lama dan apa namanya mereka juga nggak jarang ketemu kita juga, nggak selalu ketemu kita. Makanya dia harus menjudgment informasi yang minimalis. Hanya lihat logonya saja udah tahu identitasnya. Oh namanya ini. Oh, kalau ada gambar apa namanya daun 3 itu Adidas. Oh, kalau ada tanda centang itu Nike. Nah, itu menjelaskan dengan cara yang sederhana, dengan cara yang minimalis. Nah, secara sederhana, saat target audiens suka, mereka akan beli. Makanya, branding ini biasanya terkait sama citra atau image ya. Begitu image yang dibangun itu positif, baik, orang respect, suka. Nah, kecenderungan untuk membeli semakin tinggi dan efeknya ya tadi di sini dua tanda panah ke atas mendekati profit. Profit meningkat, men. Nah, selanjutnya kita melihat nama itu yang gimana sih yang bagus. Jadi, nama untuk perusahaan Anda kriterianya adalah satu, down to earth. Jadi maksudnya nama ini juga teman-teman harus ngerti juga kalian target audience kalian siapa sih. Jadi kalau kampanye ini tadi ya, misalnya tentang eh, rehabilitasi kuliner lokal. Nah, di sini yang mau diajak kerjasama, misalnya kalian mau ngangkat kiponya kota gede gitu ya. Ya, teman-teman juga nama kampanyenya juga harus down to earth, harus karena di sini adalah pihak ketiganya adalah orang-orang di sekitar pasar gede, pedagang di sana, terus karyawan juga akan ada orang sana. Ada sih dari luar pembeli, tapi kan itu jumlahnya kalau dari elemennya itu cuma satu elemen, sedangkan yang lain itu dari sekitar sana. Makanya nama dari perusahaan atau campaign Anda harus konteksnya dapat sama kota gede. Terus berikutnya ada fun. Jadi nama itu menyenangkan. Menyenangkan itu maksudnya enak tuh diomongin, apa namanya pendek tapi seru aja. Nah kemudian menarik. Ini menarik itu jadi dibandingkan sama campaign atau perusahaan jenis dia beda namanya. Biasanya bisa pakai singkatan, bisa namanya diplesetkan sedikit atau digabungkan. Terus kemudian meaningful, jadi ada filosofinya dari setiap nama tersebut. Dan kemudian sederhana, mudah diingat, pendek aja, 1 atau 2 kata cukup. Terus kemudian pendek, terkesan sederhana ya. Nah, kalau dia itu bentuknya perusahaan, jadi ini altruismenya yang kedua nih, dia itu mending teman-teman menggunakan namanya dari komoditasnya tentang apa ini.
Jadi kayak pernah dengar nggak nama Donatello? Itu untuk menjual donat yang terbuat dari ubi, Donatello. Nah ini, jadi kalau merek yang kuat itu manfaatnya pertama bisa menjelaskan misi dari perusahaan atau kalau di sini ya apa namanya statementnya bisa dijelaskan dari merek tersebut. Orang jadi tahu begitu dengar impossible is nothing. Wah berarti ini produknya Adidas ini tuh memungkinkan kita untuk mengeksplor apa namanya cara kita berolahraga. Kemudian diferensiasi solusi ini maksudnya apa namanya masalah ya masalah banjir, masalah demam berdarah itu kan di seluruh penjuru dunia bukan masalah yang baru toh. Bahkan zaman sekarang COVID gitu ya, itu mah ada seluruh dunia, ada solusi bisa macam-macam. Nah, ini nama itu bisa memberikan diferensiasi solusi. Jadi eh, yang membedakan antara solusi kalian dengan solusi-solusi yang lain tentang COVID juga. Nah, di sini menjadi unique selling proposition. Kenapa sih donatur-donatur dari seluruh dunia harus menyumbang Anda? Karena Anda menangani COVID di Jogja dengan menggunakan jamu, misalnya. Pendekatannya berbeda. Nah, di sini juga menarik nih. Fungsi target audience yang pihak ketiga. Kenapa kita kasih nomor urutan pertama dan juga dilingkari? Karena dia itu bisa digunakan oleh brand Anda untuk membangun image yang positif dari orang-orang ini. Semakin kalian men-treat dengan ikhlas, dengan tulus, maka mereka akan merasakan ketulusan teman-teman dalam men-treat sebagai energi yang positif. Dan munculnya biasanya testimoni yang positif juga. Dan paling nggak minimal aja image di benak target audience itu udah positif ke brand kalian. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contohnya ya. Jadi untuk tugas besok, itu teman-teman output dari solusinya adalah membuat branding dari bisnis kalian. Dan branding yang pertama, itu harus ada logo. Terus yang kedua, ada nama. Yang ketiga, ada slogan. Dan keempat, ada statement. Jadi statement ini adalah penjelasan dari slogan ya. Yang kira-kira bisa jelaskan dalam waktu 30 detik. 30 detik ya sekitar 60 kata lah. Maksimal banget. Oke, sekian materi dari saya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.